Dahulu kala, di tepian sungai Kampar yang megah, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Awang. Sejak kecil, ia diasuh oleh seorang saudagar kaya yang baik hati. Awang tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan rajin. Setiap hari, ia membantu ayah angkatnya di pasar, mengurus perahu dagang, dan menjaga rumah. Sang saudagar sangat menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Namun, tidak semua orang di rumah itu berhati mulia. Istri sang saudagar, ibu angkat Awang, memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Ia serakah, iri hati, dan tidak pernah menyukai Awang. Di matanya, Awang hanyalah benalu yang akan merebut harta kekayaan suaminya kelak. Setiap kali sang saudagar pergi berdagang, ia akan menyiksa Awang dengan pekerjaan berat dan kata-kata yang menyakitkan. Suatu hari, sang saudagar jatuh sakit parah. Penyakitnya semakin hari semakin berat hingga tak ada tabib yang sanggup menyembuhkannya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia memanggil Awang dan istrinya. Dengan sisa tenaganya, ia berpesan, "Awang, anakku, ayah titipkan semua harta kekayaan ini padamu. Gunakanlah dengan bijak dan jangan lupakan ibumu." Sang istri yang mendengar wasiat itu hanya bisa terdiam, hatinya dipenuhi amarah dan dendam. Setelah sang saudagar wafat, sifat asli ibu tiri Awang semakin menjadi-jadi. Ia merebut semua harta peninggalan suaminya. Awang diusir dari rumah besar itu tanpa membawa apapun. Bahkan pakaian yang melekat di badannya adalah satu-satunya miliknya. Dengan hati yang hancur, Awang pergi tanpa tujuan. Ia berjalan menyusuri hutan, menahan lapar dan dinginnya malam, hingga akhirnya tiba di sebuah desa kecil di hilir sungai. Di desa itu, Awang bertemu dengan seorang kakek tua yang hidup sebatang kara di sebuah gubuk reot. Melihat keadaan Awang yang menyedihkan, kakek itu merasa iba. Ia pun mengajak Awang untuk tinggal bersamanya. Kakek itu adalah seorang pencari ikan yang ulung. Setiap hari, ia mengajari Awang cara membuat jala, membaca arus sungai, dan menangkap ikan. Awang yang cerdas dan rajin dengan cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan. Berkat kerja keras mereka, hasil tangkapan ikan Awang dan si kakek selalu melimpah. Mereka menjual sebagian ke pasar dan membagikan sisanya kepada penduduk desa yang membutuhkan. Nama Awang pun mulai dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan dermawan. Kehidupannya perlahan membaik. Ia bahkan berhasil membangun rumah yang lebih layak untuknya dan kakek yang sudah ia anggap seperti kakeknya sendiri. Sementara itu, di rumah mewahnya, ibu tiri Awang hidup dalam kesengsaraan. Setelah Awang pergi, ia menjadi malas dan hanya tahu menghambur-hamburkan harta. Tak ada lagi yang mengurus perahu dagang, tak ada lagi yang menjaga rumah. Satu persatu hartanya habis terjual untuk memenuhi gaya hidupnya yang boros. Akhirnya, ia jatuh miskin dan tak punya apa-apa lagi. Dalam keputusasaan, ia teringat pada Awang. Ia mendengar kabar bahwa anak tirinya itu kini telah sukses di desa seberang. Dengan sisa harga dirinya, ia memutuskan untuk mencari Awang. Ia berjalan berhari-hari, menahan lapar dan malu, hingga akhirnya tiba di desa tempat Awang tinggal. Ia melihat Awang sedang sibuk membagikan ikan kepada warga. Melihat ibu tirinya dalam keadaan yang sangat menyedihkan, hati Awang luluh. Rasa sakit hatinya hilang seketika, digantikan oleh rasa iba. Ia segera menghampiri perempuan itu, memeluknya, dan berkata, "Ibu, mari pulang ke rumahku. Harta yang kumiliki ini juga milik ibu." Namun, kebaikan hati Awang justru dianggap sebagai penghinaan oleh ibu tirinya. Hatinya yang sudah dipenuhi kegelapan tidak bisa menerima ketulusan. "Jangan sentuh aku, kau hanya ingin pamer kekayaanmu, bukan? Kau ingin membalas dendam padaku," teriaknya histeris. Ia kemudian berlari menuju tepi sungai, tak memedulikan panggilan Awang. Sesampainya di tepi sungai, dengan hati yang kalu dan dipenuhi kebencian, ia berteriak, "Daripada aku hidup menanggung malu karena pertolonganmu, lebih baik aku menjadi ikan." Seketika, langit menjadi gelap, petir menyambar-nyambar. Tubuh perempuan itu perlahan berubah, kulitnya menjadi licin dan bersisik, mulutnya melebar, dan ia pun melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar dengan mulut lebar dan tanpa sisik di bagian perutnya yang licin. Awang hanya bisa menatap nanar kejadian itu dari kejauhan. Ia menyesal, mengapa kebaikannya justru membawa petaka. Sejak saat itulah, masyarakat setempat percaya bahwa ikan besar itu adalah jelmaan dari ibu tiri Awang yang serakah. Mereka menamainya ikan patin, sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kebencian hanya akan membawa kehancuran. Legenda ini terus hidup, menjadi pelajaran berharga dari generasi ke generasi di sepanjang aliran sungai Kampar.